Ya, saya sih istilahnya menganggap itu hal yang sangat apa ya, sangat tendensius. Kenapa? Karena kan udah beberapa kali saya bilang, saya ini sedang menjalankan puasa saya. Dalam lingkup surat puasa itu ditulis, salah satunya saya mempunyai hak untuk menjawab dan membuat video balasan atau menjawab pertanyaan dari pers di media sosial maupun televisi. Itu udah jelas gitu loh dalam surat kuasa. Artinya ketika saya membahas apapun di dalam ranah kuasa saya untuk mengemukakan pendapat saya, itu tidak ada alasan lagi orang lain untuk ikut campur di situ. Makanya ketika dia laporkan saya dengan pasal 14 Undang-Undang ITE, nah ini kena, saya bilang ini bakal saya lapor balik. Gitu. Saya udah persiapan laporan balik pasal 220. Kenapa? Karena saya bilang terlalu mengada-ngada. Dan pengacaranya ini juga nggak baca dulu berkasnya, gitu kan? Pasal-pasalnya nggak dibaca dulu. Apakah masuk atau enggak? Apakah ini masuk dalam lingkup delik aduan absolut atau aduan alternatif atau relatif? Kan nggak begitu. Melaporkan orang itu harus dilihat dari aspek legalnya gitu. Jadi apakah dia punya legal standing gitu untuk melaporkan saya? Konteksnya apa? Kalau bicara masalah hoax yang saya ceritakan, kata mereka itu hoax ya. Itu kan saya menjawab pertanyaan dari media tentang tanggapan saya terkait berita yang beredar, ya video yang dibuat oleh Marcel Abifa yang mengatakan bahwa orang yang melihat jin syahadatnya batal atau keluar dari Islam. Ini kan sama dengan melecehkan ulama yang lain. Ya. Sementara ulama-ulama yang lain menyatakan bahwa mereka beberapa saat pernah bertemu juga dengan ada yang bicara masalah jin ya bisa. Ya. Dan lain-lain lah dari itu, bahwa itu nanti bisa menjelaskan. Ini sangat disesalkan sekali. Gitu. Dalam lingkup itu mereka ikut campur. Gitu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Udah jelas di situ dijelaskan bahwa ketika kalian tidak berkenan dengan ya pemberitaan media tersebut, maka wajib mengajukan keberatan. Ada di pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang 40 tahun 1999. Dan di pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15 itu ada hak jawab untuk narasumber dan setiap orang yang diwawancara. Gitu loh. Makanya sekarang ini saya melihat ini rombongan si pelapor saya ini yang didampingi oleh si Acong Latif ini, dia memakai alat bukti apa? Kalau alat buktinya tidak dari pers, nah ini saya menganalogikan ini mencuri data saya, data elektronik saya, dan ini bisa dilaporkan lagi gitu. Ini pasalnya bisa berlapis. Dan ini kasihan banget untuk kliennya. Dan saya akan lakukan itu kalau mereka masih masih bersepupu ya untuk ikut campur dalam hak-hak saya sebagai kuasa hukum. Karena di dalam pasal 5 ya ayat 4 itu sudah dijelaskan alat bukti yang tidak sah itu wajib dikesampingkan oleh hakim atau penegak hukum lainnya. Bagaimana alat bukti itu bisa sah sementara ini dalam lingkup hukum? Dan saya juga sebagai advokat itu dilindungi oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ada pasal 16 kalau nggak salah aja, atau pasal 19 ya lupa saya, tentang imun ya, tentang hak imun ketika seorang lawyer itu membela mati-matian kliennya. Bentuk pembelaannya berbagai macam cara, gitu loh, tergantung daripada situasi mental dari klien kita. Kalau klien kita ini mentalnya keserang, dihajar oleh orang, kita diam aja nggak bisa juga. Karena klien kami ini kan banyak curhat pada kami sebagai lawyer gitu loh. Bang gimana nih? Ya udah gue balas. Hantam lagi. Nah itu posisi hantam menghantam, menjawab pendapat apa segala itu pertanyaan itu dalam ranah kuasa. Lantas Acong Latif ini masuk dengan klien ini melaporkan saya dengan pasal 14 ini mau apa? Mau melaporkan apa? Udah gitu pasalnya pasal salah lagi menurut saya. Pasal yang keliru. Pasal 14 ini kan pasal untuk transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian kepada customer. Apakah saya melakukan transaksi elektronik? Tidak kan pasal ini untuk semacam peristiwa hukum seperti Indra Ken, Doni Salmanan, nah itu baru bisa.
itu loh, melakukan kegiatan media sosial ya yang berkaitan dengan transaksi akhirnya merugikan orang banyak dan membuat gaduh. Nah itu baru bisa. Tapi kalau 14 ini diterapkan kepada saya, aduh, terlalu riskan dan ini cari panggung, cari panggung nih. Gitu loh. Acong Latif kan ngerti dia kalau kita sedang menjalankan puasa itu seperti apa. Gitu. Tapi saya sayangkan di sini keliru dia. Makanya dilaporkan sama dia, saya santai-santai aja, saya ketawa aja karena saya mau lapor balik. Hati-hati kalau saya lapor balik, laporan dimasuk, ingat. Saya kalau udah ngegas nggak mungkin ngerem. Itu aja, ini kode dari saya ya. Saya kalau udah ngegas nggak mungkin ngerem. Dan ingat ya, kalian pakai teori hukum, saya pakai politik hukum. Kamu tahu politik hukum, saya senyum tapi menikam. Hati-hati. Itu yang orang belum dapati selama ini. Kalau orang pakai teori hukum ya semua bisa teori hukum. Tapi kalau politik hukum, saya tersenyum bukan berarti saya takut. Ingat, saya polanya menyerang. Saya polanya menyerang dari dulu. Ingat itu. Karena saya ngikutin pola-pola politikus handal di Indonesia. Tersenyum tapi mematikan. Pak, tapi laporannya sendiri kan diterima ya. Iya. Menariknya di situ. Mungkin apa yang mau abang lakukan nih dengan diterimanya hasil laporan mereka pada waktu itu? Ya ini kan begini, polisi kan sekarang melihat saya. Polisi ini kan nonton ya, yang menerima laporan itu pasti polisi itu nonton. Dan di SPKT Polda Metro Jaya kan hampir semua teman saya juga. Karena saya selalu hidup di lingkungan itu kan. Ya mungkin mereka nerima aja. Karena mungkin mereka khilaf ya dalam menentukan pasal kan gitu. Terima saja, tapi jalannya kan enggak. Gitu. Mungkin gentarkah menghadapi mereka yang nanti nih, Pak? Laporan sudah diterima. Enggak, kan saya mau lapor balik. Jadi saya nggak bentar. Silakan aja dibuktikan gitu. Saya laporkan 220317 atau 220242 atau nanti saya pakai lagi undang-undang ITE, bisa saja. Lihat aja nanti apa yang saya pakai. Gitu. Makanya saya bilang sangat disayangkan, kasihan ini wanita-wanita yang datang laporan. Mungkin dikasih advice oleh si Acong Latif, salah advice-nya, dipaksakan. Karena awalnya beritanya itu saya dengar katanya melaporkan terkait dugaan pelecehan agama kan gitu. Harusnya pelecehan agama kan 156A kalau nggak salah. Gitu. Tapi kok jadi belok ke undang-undang ITE masalah transaksi elektronik. Saya bilang ini aduh sangat keliru sekali, sangat keliru. Saya tidak tidak melarang mau dampingi klien yang tidak berkenan dengan dukun, silakan saja. Kan saya sudah buka ruangnya. Saya sudah bilang siapapun yang masuk dalam ranah ini saya sikat. Tanpa kecuali saya bilang siapapun yang masuk dalam ranah ini saya sikat. Jadi nggak ada urusan gitu bagi saya itu. Saya sudah bilang. Dan sikatnya itu ya pakai sikat yang bagus lah, yang sikat besi yang lagi kerasan dikit. Dengan sikat WC terlalu lembut. Oke, Pak. Begitu tahu abang dilaporkan, reaksi pertama apa? Nggak ada sih. Menyayangkan. Reaksi pertama saya ketawa. Gitu. Setelah saya tahu pasal 14 yang dipakai, saya bilang, aduh bocah. Kenapa dia tidak tabayun dulu dengan saya si Acong Latif ini? Kan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Kenapa Acong Latif ini nggak datang ke saya dulu, bang? Bener nggak, abang? Melakukan penghinaan terhadap sahadat atau terhadap bener nggak? Beri kesempatan saya untuk menjawab itu. Baru laporin gitu loh. Kalau saya ngeyel kan gitu. Kan di dalam beberapa video saya sudah bilang, saya sudah minta maaf jika saya ada tutur kata yang salah karena saya sedang bekerja. Udah berapa kali ada di media tuh saya meminta maaf kepada penulisan netizen yang istilahnya yang pro ke saya ya. Tapi netizen terkutuk yang sering gunjing saya tetap aja saya kata-katain. Enak aja saya mau orang gitu. Satu pisau yang lu berikan, gua akan berikan 5 pisau yang lebih tajam. Itu prinsip gue. Tapi kalau lu beri kebaikan sama gue akan menyamar jadi malaikat, lebih baik dari lu. Itu prinsip gue dari dulu. Artinya di sini siapapun yang masuk dalam ranah ini siap-siap aja. Kan dilaporin 10 tahun, aduh
10 tahun tuh ngada-ngada. Apalagi si Acong Latif bilang, ya saya maunya sih nanti minimal 5 tahun lah penjara, mau kelo 5 tahun. Emangnya gue bocah 5 tahun aja, hakim aja nggak berani ngomong 5 tahun aja. Dulu pengacara ngomong 5 tahun. Bang, abang akan berencana melaporkan Acong Latif kah atau si Kalau Acong Latifnya nih gini, kalau lawyer yang mengerti, si Acong Latif nggak bakal saya laporin karena dia ada surat kuasa. Nggak mungkin saya ngelaporin Acong Latif. Gitu loh. Kalau saya jadi Acong Latif, andai kan alat bukti itu saya ambil dari media, yang saya laporin bukan si Firdaus, bukan si Firdaus yang bukan pengacara terkenal itu, bukan. Yang saya laporin akunnya, gitu loh. Karena akunnya itu yang menyebarkan video itu. Adapun seandainya saya yang melakukan itu, lakukannya di daerah mana, di wilayah mana? Di wilayah saya sedang melakukan perbincangan atau berbalas pendapat pertanyaan gitu. Apakah di wilayah itu? Kalau wilayah itu nggak bisa. Selama saya masih dalam lingkup kuasa nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, langsung ke diri saya dilaporinya. Hah? Lo dapat bukti dari mana? Jangan-jangan lo bukti sepotong-sepotong doang. Gue minta video utuhnya dong. Nah kalau gue minta video utuhnya dia bingung. Kan video utuhnya nggak ada. Video utuhnya kan lagi waktu gue live, ya kan? Sama bini gue setelah gue ditanya sama rasis, sama media rasis. Gimana pendapat abang tentang statementnya si Marcel? Ya gue jawab. Lalu nyampe rumah gue ditanya lagi sama bini gue. Ya gue live, gue jawab begitu sama lagi. Dan itu penjelasan gue panjang sampai gue minta maaf sama pemirsa yang pro ke gue. Lalu video itu dipotong sama Acong Latif atau sama media. Dipotong, sono dipotong, makin tajam, dicomot mata Acong Latif. Dijadiin bukti, kan lucu. Masa video boleh maling dipotong, boleh nyolong di Instagram gue misalnya, dibuat bukti, kan lucu. Sementara pendapat gue itu jelas, di situ gue berbicara selama 1 jam. 1 jam loh video itu, gue live. Dan 1 jam itu ada kesempatan gue untuk menjawab, meminta maaf kepada klien. Tapi Acong Latif diambil, dicomot. Jadi kalau gue bilang Acong Latif ini maling gimana? Setuju kalau pada? Hah? Orang yang mengambil gambar orang tanpa izin maling bukan? Nah, gue nggak pakai kacamata apa enggak? Pakai bahasa diduga lagi lah. Kalau gue bahasa maling, udah gimana? Kalau si Acong Latif maling, masih klien itu. Hah? Di mana barang bukti yang dari hasil maling ini bisa dijadikan alat bukti? Udah jelas di pasal 5 dan ayat 4 itu disebutkan. Barang bukti yang tidak sah tidak boleh dibawa dalam persidangan undang-undang ITE. Pidana khusus, nggak boleh. Yang tidak sah artinya nggak sah. Lo bikin sah dulu dong barang bukti itu atau alat bukti itu. Caranya gimana? Ya tanya dulu sama gue, tabayun. Gitu loh. Ketika gue ada niat jahat baru lo laporin. Kan gue mens reanya nggak ada, gue hanya menjawab. Kecuali gue berbicara dengan lugas, ya. Seperti si Marcel Radifa, disuruh minta maaf agar bicara tentang oknum aja. Tapi nggak mau, akhirnya bilang apa? Saya tekankan sekali lagi ya, dukun itu penipu dan cabul. Kan itu baru masuk gitu loh. Nah, kalau gue kan enggak, gue lagi diwawancara, tanya jawab dan gak ada mens rea di situ. Langsung dilaporin. Saya gini, kalau seandainya kalian bilang dukun itu musyrik, masuk dalam kategori musyrik dan syirik, harusnya disebutkan dong dukun yang mana. Dukun yang mana? Kalau dibilang dukun santet, gue setuju. Gue juga nggak setuju. Gue benci sama dukun santet. Sangat benci gue dukun santet karena mencelakai orang. Misalnya kan begitu, ya. Tapi kalau ini jangan generalisir. Apa dan siapa dukun santet itu? Pada zaman Rasulullah SAW dilarang mendekatkan diri pada dukun santet. Pada santet. Itu kahin. Makanya gampang dalam pembahasan ini. Betul. Gue cuma nanya satu. Yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu kahin apa dukun? Kahin gitu. Ya udah itu omongan itu aja udah. Iya. Apa yang salah? Cukup ya. Itu Ada lagi? Hah? Apa sih? Kemarin yang laporin gue siapa nih? Yang cewek-cewek itu yang di bawah matok-matok namanya siapa? Nanti kapasitasnya apa sih ngelaporin gue? Oh iya. Jadi ini ada lagi pesan ya. Saya sudah diskusi sama pelapor. Kita sudah rapat semuanya. Ya karena kita ini umat muslim ya.
kita harus mencontoh jejak Rasulullah SAW. Jadi ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah kami laporkan. Kesempatannya apa? Kesempatannya nggak mahal dan nggak susah. Cukup konvensi pers bersama saya, minta maaf atas kesalahannya dalam penyebutan, itu aja. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan, dia merasa benar-benar keliru, ya udah minta maaf bersama saya. Kita damai, kita tutup masalah ini hanya dengan minta maaf. Udah itu aja. Akui kesalahan, udah kita tutup, saya cabut laporan. Ini hasil diskusi kita kemarin rapat. Karena kita umat muslim ini nggak boleh menyimpan dendam yang terlalu dalam. Ya, permohonan kita dari para dukun, udahlah, kalau memang mau menyelesaikan masalah ini, siapapun yang kita laporkan dari belasan laporan, ayo hubungi saya sebagai lawyer, kita duduk bareng, kami minta bahasa maaf saja, khususnya untuk Marcel Radival ya, ini pesan ini, meminta maaf. Dan kami juga akan meminta maaf jika kami ada kekeliruan. Gitu. Karena lama-lama saya ini viral banget ini. Ya kalau terus-terus begini 4 bulan lagi saya bisa jadi artis terkenal. Jadi saya udah tutup dah. Jangan sampai saya jadi artis terkenal. Jadi saya udah rapat tadi malam semuanya dengan klien saya. Hanya itu permintaan dari klien saya dengan kita. Permohonan maaf. Jika maaf saja sudah berat, kita tempur, kita perang. Lah, kalau